إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون hadirin dan hadirat jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah wasyukru lillah. Hanya ucapan itu yang pantas terucap dari lisan kita sebagai seorang hamba yang sadar senantiasa mendapatkan kenikmatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang senantiasa menerima nikmat demi nikmat yang tak berhingga dari Rabb-Nya, sehingga tak seorang pun dari kita yang bisa lepas dari curahan nikmat dan kasih sayang yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, seharusnya seiring dengan bertambahnya nikmat, maka kesyukuran itu pun semakin bertambah. Sejalan dengan semakin meningkatnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka ketundukan terhadap Allah itu harusnya semakin besar dan semakin kita kuatkan di dalam diri kita. Inilah hamba yang bersyukur, dan inilah hamba yang menyadari dirinya bahwa dia senantiasa diberi dan senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu jamaah sekalian, sangat sedikit dari kalangan hamba Allah yang mampu untuk mewujudkan kesyukuran itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada keluarga Daud alaihi salatu wassalam akan perkara ini. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Amalkanlah kesyukuran wahai keluarga Daud, karena sungguh sangat sedikit dari kalangan hambaku yang mampu mewujudkan kesyukuran itu. Sangat sedikit. Semoga
kita termasuk dari kalangan hamba Allah yang sedikit yang mampu mewujudkan kesyukuran tersebut. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merenungi hakikat kehidupan kita di dunia ini, maka di sana kita akan mendapatkan betapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita terlahir di permukaan bumi ini merupakan salah satu proses dari sebuah perjalanan panjang yang harus dilalui oleh anak cucu Adam. Dan setiap kita wajib untuk yakin dan sadar bahwa hakikatnya kita ini berada di dalam perjalanan jauh. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sungguh engkau senantiasa berusaha, berupaya, melangkah untuk kembali kepada Rabbmu. Famulaqi, maka pasti engkau akan menjumpainya. Engkau akan menjumpai hasil daripada usaha yang telah kamu lakukan di dunia ini. Engkau akan menuai dan memetik dari hasil perjalananmu di dalam kehidupan ini. Hakikatnya kita di dalam perjalanan. Pernahkah kita sadari jamaah sekalian, kalau ternyata kita di dunia ini hanya merupakan proses dari sebuah perjalanan panjang, dari alam ruh berpindah ke alam rahim, untuk kemudian terlahir di dalam alam dunia ini. Sebuah proses perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya agar kita sadar dan kita yakin bahwa hakikatnya kita ini dalam sebuah perjalanan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah di dalam sunannya, datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama ala hasirin. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring, tidur, istirahat di atas sebuah tikar. Tatkala Nabi bangkit dari tidurnya, ketika dia dapatkan ada para sahabatnya yang datang, kata Ibnu Abbas, punggung beliau penuh dengan bekas-bekas dari tikar yang kasar itu. Faqulna ya Rasulullah, law ittakhadna laka wati'an. Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya jikalau seandainya kami membuatkan atau mencari untuk engkau
sebuah alas tidur yang lebih baik, yang lebih empuk, yang lebih nyaman untuk ditempati. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya wa ma ana fiha illa karakibin istadalla tahta syajarah thumma tarakaha warah." Kata Nabi, ada apa diriku dengan dunia ini? Artinya apa kebutuhanku dalam kehidupan ini yang sebenarnya? Mali walid dunya, ada apa diriku dengan dunia ini? Wa ma ana fiha, tidaklah saya dalam kehidupan dunia ini illa karakibin, kecuali hanya ibaratnya bagaikan orang yang berkendara. Kalau orang berkendara pasti dalam perjalanan jauh. Cuma bagaikan orang yang di dalam perjalanan di atas kendaraannya. Istadalla tahta syajarah, kemudian dia singgah sejenak di bawah sebatang pohon yang rindang untuk beristirahat dan mempersiapkan bekal. Tsumma tarakaha warah, kemudian pasti dia akan tinggalkan pohon yang rindang itu dan melanjutkan perjalanannya. Pohon yang rindang itu, jamaah sekalian, itulah gambaran akan dunia. Hijau, indah, nikmat, tapi sementara. Suatu saat dia akan tinggalkan pohon itu dan melanjutkan perjalanannya. Demikianlah hakikat perjalanan kita di dunia ini, jamaah sekalian. Sadari bahwa kita ini dalam perjalanan, dalam proses perjalanan, kita sementara hinggap atau singgah di bawah sebatang pohon yang rindang itu untuk istirahat sejenak, mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan berikutnya. Kalau kita sadar hakikatnya ini kita berada dalam proses perjalanan jauh, maka harus kita sadar dan yakin bahwa setiap perjalanan pasti akan ada akhirnya. Tidak mungkin ada orang yang berjalan terus. Tidak mungkin ada orang yang berada di atas kendaraannya terus menerus. Perjalanan ini pasti akan berakhir, jamaah. Kalau begitu, di manakah akhir dari sebuah perjalanan? Dan apa hasil yang akan didapatkan oleh seorang hamba di penghujung perjalanannya itu? Hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, ada di antara anak cucu Adam yang menyangka bahwa akhir perjalanannya adalah ketika dia sudah meninggalkan dunia ini, berakhir perjuangan. Sehingga terkadang ketika dia merasakan derita yang sangat, penderitaan yang begitu hebat, maka mereka ingin cepat mengakhiri hidupnya, karena dia menganggap itu adalah akhir dari segalanya. Namun jamaah sekalian,
sebagai hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai hamba yang berpedoman kepada Alkitab dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana kita yakin akan berita yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, bahwasanya kematian bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan itu adalah merupakan awal dari sebuah perjalanan yang begitu panjang. Alam kubur bukan tempat untuk selamanya, sebagaimana alam di dunia ini. Suatu saat akan ditinggalkan. Makanya al-qabru awwalu manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah awal, perjalanan awal dalam menempuh perjalanan menuju ke negeri akhirat. Dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan, innamal qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Alam kubur itu tak lain dan tak bukan kecuali hanyalah salah satu dari dua perkara. Apa itu? Apakah dia raudatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga, atau yang kedua dia adalah hufratun min hufarin nar, dia merupakan jurang dari jurang-jurang api neraka. Bukan akhir dari segalanya jamaah sekalian. Akhir perjalanan bukan ketika seorang telah meninggalkan kehidupan ini. Oleh karena itu, tatkala seorang Arab Badui, Arab pedalaman dahulu, mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah firman Allah, suatu wahyu yang diturunkan kepada beliau di dalam Al-Qur'an. Nabi membaca, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan terbanyak dalam kehidupan dunia ini, itu telah melalaikan kalian, kata Allah. Hatta, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur-kubur kalian. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Arab Badui ini ketika dia mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi ini, dia langsung mengatakan, wallah mazzairu bimuqim, wallahi lanub'atsanna. Demi Allah, orang-orang yang ziarah itu tidak akan tinggal lama. Karena Allah mengatakan, sampai kalian apa? Menziarahi kubur. Sampai kalian masuk ke dalam kubur, sampai kalian menziarahi kubur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masuk ke dalam kubur atau ketika seorang dikuburkan itu datang dengan ibarat menziarahi. Dari kalimat ini dipahami oleh Arab Badui ini, dia mengambil kesimpulan, apa itu? Wallahi, demi Allah katanya, mazzairu bimuqim, orang yang ziarah itu tidak akan tinggal lama. Nah, ya, katanya orang ziarah itu tidak akan tinggal lama. Wallah, demi Allah, lanub'atsanna, pasti kita akan dibangkitkan. Pasti akan ada perjalanan berikutnya.
Coba perhatikan jamaah sekalian, seorang Arab Badui yang dikenal kurang pendidikan, ya, kurang tersentuh dengan dunia kota. Tapi tatkala dia mendengarkan ayat ini, dia mampu mengambil satu kesimpulan, bahwa ketika Allah mengatakan sampai kalian ziarah kubur, itu adalah dalil yang menunjukkan kuburan bukan tempat untuk selamanya, hanya diziarahi saja. Orang ziarah tidak akan tinggal lama, pasti dia akan melanjutkan perjalanannya. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, di manakah akhir dari sebuah perjalanan ini? Tatkala ternyata alam kubur bukan akhir dari segalanya. Oleh karena itu, keliru kalau ada orang yang mengatakan terhadap orang yang sudah meninggal, ya, atau baru saja meninggal, dikatakan si fulan, si anu telah kembali ke pembaringannya yang terakhir. Betul atau tidak? Tidak betul. Bukan yang terakhir. Pasti dia akan berjalan. Pasti dia akan tinggalkan kuburannya. Kapan peristiwa melanjutkan perjalanan itu? Itu akan terjadi tatkala ditiupnya sangkakala oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, tatkala dunia ini telah dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Pada tiupan yang kedua, manusia akan dibangkitkan dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala yang pertama kali, maka akan meninggal seluruh apa yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Itulah saat kehancuran langit dan bumi. Tatkala langit diruntuhkan oleh Allah dan bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, gunung-gunung akan diledakkan dan diterbangkan bagaikan kapas. Kemudian kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua kalinya, fa idahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka semua yang telah mati itu akan tegak berdiri dan menatap. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Sadarkah kita bahwa setelah kematian itu akan ada kehidupan berikutnya? Sadarkah kita jamaah sekalian bahwa setelah kematian itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatkala manusia berbangkit dari kuburnya, mereka akan digiring oleh para malaikat menuju ke suatu tempat yang disebut dengan Arasat Al-Qiyamah. Berkumpul di satu padang yang sangat luas. La tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak akan mendapatkan di tempat itu ada tempat yang tinggi dan ada tempat yang rendah, semuanya rata. Allah akan berfirman kepada makhluknya di hari itu, akan didengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang jauh sama pendengarannya dengan orang-orang yang dekat.
Itulah hari kebangkitan, dan itulah hari pertanggungjawaban dari hasil perjalanan kita selama dalam kehidupan ini. Itulah hari pertanggungjawaban jamaah sekalian. Nah, itulah hari tatkala manusia akan ditanya oleh Allah dari setiap apa yang telah dia lakukan di dalam kehidupannya. Akan dipertanggungjawabkan yang besar maupun yang kecilnya, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang banyak maupun yang sedikit. Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Itulah hari yang menjadikan anak cucu Adam itu menyesal sepanjang hidupnya. Apa yang disesali? Langkah-langkah yang telah dia lakukan sebelumnya. Tatkala mereka berupaya, tatkala mereka berusaha, tatkala mereka melangkah di dalam kehidupan dunianya, semuanya menyesal. Bagaimana tidak menyesal jamaah sekalian? Tatkala kebanyakan dari anak cucu Adam menyaksikan amalan kebaikannya begitu sedikit, sementara amalan keburukan, pelanggaran dan dosanya begitu banyak. Bagaimana tidak menyesal tatkala dia telah mengingat betapa panjangnya perjalanan, betapa banyaknya waktu yang telah dia sia-siakan dalam kehidupan dunia. Bagaimana tidak menyesal jamaah sekalian? Tatkala dosa yang begitu banyak memberatkan punggungnya untuk berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak menyesal tatkala mereka semuanya berdiri di hadapan Allah dalam keadaan tunduk, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tatkala diberikan kepadanya catatan amalan kebaikan dan catatan amalan keburukannya. Nampak penyesalan di hadapan mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan mereka berkata, "Ma li hadzal kitab." Mengapakah kitab catatan amalan ini tidak satu pun yang kecil dan tak satu pun yang besar, illa ahsaha, kecuali pasti telah tercatatkan di dalamnya penyesalan. Ada di antara anak cucu Adam yang sangat menginginkan jikalau seandainya antara dirinya dengan catatan amalan itu ada jarak yang sangat jauh. Tidak perlu dilihat, malu melihat catatan amalannya. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Lau anna bainana wa bainahu amadan ba'ida." Jikalau seandainya antara kami dengan catatan itu ada jarak yang sangat jauh, tidak perlu kami melihatnya. Hari penyesalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang hari itu. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikan peringatan kepada manusia. Berikan peringatan kepada mereka, kata Allah, tentang apa? Yaumul hasrah, yaumal hasrah, akan datangnya hari penyesalan. Coba bayangkan jamaah sekalian, jikalau seandainya pada hari kiamat
Kita berjalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang selamat atau orang-orang yang celaka, orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang merugi. Datang kembali kepada Allah, diberikan catatan amalan itu, ada yang baik dan ada yang buruk. Apa perasaan kita di hari itu, jamaah? Coba bayangkan, di saat-saat tatkala amalan itu akan dinaikkan di atas timbangan, dengan harapan dan penuh dengan rasa cemas, kita akan menyaksikan timbangan itu bergerak sedikit demi sedikit. Apakah timbangan amalan kebaikan yang lebih berat atau timbangan amalan keburukan yang lebih berat? Apa yang akan kita rasakan di hari itu? Iya. Mari kita bayangkan bersama, di saat tatkala kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha mulia, berada di hadapan pengadilan Allah yang maha adil, ditanya akan perbuatan kita satu persatu di dalam kehidupan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun seorang hamba yang beriman nanti pada hari kiamat, fayunadihimullahu azza wa jalla wa yakhlu bih, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mereka satu persatu dan Allah berduaan dengannya, dengan seorang hamba yang beriman. Coba bayangkan, apa kira-kira yang dirasakan oleh hati ini ketika di padang mahsyar semua orang berkumpul, kita dipanggil seorang diri oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadanya, berduaan dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan orang kafir, mereka akan diteriaki di hadapan Allah pada hari kiamat ala ru'usil khalaik, disaksikan oleh seluruh makhluk, dibeberkan kesalahan dan kejelekannya. Adapun orang yang beriman akan dipanggil satu persatu berduaan dengannya. Fayuraddiduhu bidzunubi, Allah Subhanahu wa taala pun akan menyebutkan kepadanya kesalahannya, dosanya, pelanggarannya satu persatu di hadapannya. Wahai hambaku, alaysa fa'alta kadza yauma kadza wa kadza? Wahai hambaku, bukankah kamu telah melakukan yang seperti ini di hari ini dan di hari ini, dosa ini di hari ini dan di hari ini? Tidak ada yang mampu dia ucapkan kecuali hanya mengatakan bala ya Rabb, betul ya Allah. Bala ya Rabb, betul wahai Rabbku, itu adalah kesalahanku, itu adalah pelanggaran yang telah saya lakukan ya Allah. Satu persatu disebutkan di hadapannya. Muncul penyesalan di dalam hati. Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa dulu saya terjatuh di dalam pelanggaran itu? Kenapa dan kenapa? Hatta idza dhanna annahu qad halak, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tatkala hamba yang beriman ini menyangka dirinya atau yakin bahwa pasti dirinya akan binasa, pasti tempatnya adalah neraka Allah, pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua yang diperhadapkan di hadapannya adalah kesalahan, kejelekan dan dosanya tatkala dia berada dalam kehidupan dunia. Tatkala itulah Allah berfirman, wahai hambaku, qad satartuhu laka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Wahai hambaku, saya yang menutupi dosamu itu ketika di dunia, dan pada hari ini saya akan mengampuni seluruh dosa-dosamu itu. Subhanallah. Allah yang maha adil, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan kebaikan itu, jamaah. Nah, tak seorang pun dari kita yang bisa lepas dari nikmat Allah dalam kehidupan ini. Tapi kebanyakan kita menggunakan nikmat itu di atas penentangan maksiat kepada Allah. Kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkan kembali penentangan dan maksiat itu di hadapan kita. Ternyata Allah mengatakan, saya yang menutupi dosamu ketika kamu di dunia. Seandainya saya tidak tutupi dosamu, apa yang akan terjadi? Seandainya Allah tidak menutupi dosa kita, jamaah sekalian, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya karena malu kepada orang lain. Sebagian as-salaf mengatakan, jikalau seandainya Allah tidak menutupi dosa-dosaku dan kesalahanku, niscaya manusia tidak akan memuliakanku. Mereka pasti akan melempariku dengan sandal-sandal mereka ketika berjumpa denganku. Tapi karena kasih dari Allah, sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, Allah mengatakan kepada hambanya yang beriman, saya yang menutupi dosamu ketika di dunia, pada hari ini saya akan mengampuni semuanya. Betapa bahagia orang-orang yang seperti ini. Akankah kita termasuk dari kalangan mereka? Akankah kita dan keluarga kita termasuk salah seorang dari orang-orang yang beruntung mendapatkan rahmat dan ampunan Allah pada hari kiamat? Ingat jamaah, kalau bukan karena ampunan Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa selamat. Apa yang kita andalkan di hadapan Allah? Apa yang akan kita andalkan di hadapan Allah? Mana bandingannya dengan nikmat yang begitu banyak yang sudah kita terima di hari ini? Puasa yang pernah engkau lakukan, wahai anak cucu Adam, mana bandingannya jika dibandingkan dengan nikmat yang sangat besar ini? Harusnya kita malu untuk kembali kepada Allah. Malu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara keadaan manusia pada hari kiamat, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Seandainya kalian menyaksikan orang-orang mujrim, para pendosa itu pada hari kiamat nanti, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk kepala-kepala mereka di hadapan Allah, malu bercampur takut. Perhatikan jemaah sekalian akan keadaan kita dan keadaan keluarga kita di yaumil mahsyar, di hari tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar, di yaumil hisab, hari tatkala kita diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu apa yang akan kita andalkan di hadapan Allah kalau bukan ampunan dan kasih sayang Allah? Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu
annakum la tadkhulunal jannata bi'a'malikum. Ketahuilah, kata Nabi, ketahuilah wahai kalian seluruhnya, annakum la tadkhulunal jannata bi'a'malikum. Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga karena amalannya. Engkau mau mengandalkan salatmu, puasamu, hajimu, sudah ikhlaskah kepada Allah? Sudahkah itu sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Allah? Seandainya pun ikhlas dan sempurna dan sesuai dengan tuntunan Nabi, sudahkah sebanding dengan nikmat yang sudah kamu terima dalam kehidupan ini? Kalian tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalan kalian, kata Nabi. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Walaupun engkau ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalanmu? Iya. Karena sahabat menyaksikan hebatnya amalan Nabi. Salat sampai pecah tumitnya, ruku dan sujudnya sama panjangnya. Nabi berpuasa dengan puasa wajib dan puasa sunnah yang begitu sempurna. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Beliau adalah orang yang paling gemar dalam membantu dan berinfak di jalan Allah. Beliau adalah seorang pejuang bagaikan atau laksana singa kelaparan di medan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sempurna amalannya. Ditanya oleh para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah?" Walaupun engkau ya Rasulullah tidak masuk surga karena amalanmu, kata Nabi, "Wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl." Walaupun saya, kata Nabi, walaupun hanya saja saya ini, kata Nabi, telah diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, kasih sayangnya dan keutamaan darinya. Itu saja. Oleh karena itu jamaah sekalian, perhatikan diri kita. Perhatikan keadaan kita. Dan apa keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita akan terus berjalan. Berjalan dan berjalan. Perjalanan yang penuh dengan onak dan duri. Dan perjalanan yang sangat panjang. Namun, satu perkara penting yang harus senantiasa kita ingat. Selamat tidaknya kita di perjalanan berikutnya tergantung apa dan bagaimana kita dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Jelas? Bahagia tidaknya kita dalam perjalanan selanjutnya setelah kematian, itu tergantung apa dan bagaimana kita dalam kehidupan dunia ini. Maka waktu yang singkat dan sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini merupakan masa emas, masa yang paling bernilai dan sangat menentukan selamat tidaknya kita di negeri akhirat. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari perhitungan dan setelah hari kebangkitan dan hari perhitungan itu, ternyata itu bukan merupakan akhir dari segalanya. Masih akan ada perjalanan berikutnya. Kalau begitu jemaah sekalian, di mana akhir daripada perjalanan ini? Kemana manusia akan berlabuh setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan ini? Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa akhir dari sebuah perjalanan yang ditempuh oleh anak cucu Adam itu adalah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan dari manusia ada yang tempat berlabuhnya akhir dari sebuah perjalanannya adalah di surga, dan sekelompok dari manusia lagi
ada yang merupakan akhir perjalanan mereka, tempat berlabuh mereka itu adalah di dalam neraka. Na'udzubillah. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada sebagian manusia di dalam surga berbahagia untuk selamanya, dan ada di antara manusia yang berada di dalam neraka menderita untuk selamanya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa ini adalah akhir dari sebuah perjalanan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan akan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, surga akan didekatkan kepada mereka. Tempat mereka yang terakhir akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Sementara neraka jahanam itu telah dinampakkan pula di hadapan orang-orang yang berada di atas penentangan. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi, Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan di hadapan mereka neraka. Dan betapa ngerinya keadaan itu jamaah sekalian. Coba lihat dari dua keadaan ini. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia di dalam surga dan segolongan lagi di dalam neraka sa'ir. Tatkala orang-orang yang bertakwa didekatkan kepadanya surga, dan orang-orang yang mujrim, para pendosa, orang-orang yang kufur dan terjatuh di atas kesyirikan, akan dinyalakan di hadapannya neraka jahanam. Dua keadaan yang sangat jauh berbeda. Dua tempat berlabuh yang sangat jauh berbeda antara penduduk surga dengan penduduk neraka jamaah sekalian. Beruntunglah orang-orang yang akan menjadi penduduk surga Allah, dan merugilah orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam wal iyadzubillah. Mari kita bayangkan sama-sama sebelum peristiwa itu terjadi, dan di dalam golongan manakah kita tidak tahu. Hanya kita mampu untuk berusaha dan berharap semoga kita termasuk dari golongan yang beruntung itu, yang didekatkan kepadanya surga. Tapi mari kita bayangkan keadaan mereka jamaah di saat mereka berada di padang mahsyar. Tatkala disaksikan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu bergembira dan berseri-seri wajahnya ketika melihat surga sudah didekatkan di hadapannya. Luar biasa. Mampu kita bayangkan betapa besarnya kegembiraan itu? Akhir perjalanan sudah dekat, dan pasti adalah kebaikan. Perjuangan akan berakhir. Ya. Hasil dari seluruh penderitaan dan hasil dari seluruh kesabaran yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia, yang telah dia berada di atasnya dalam kehidupan dunia, itu akan mereka dapatkan hasilnya sebentar lagi, sudah didekatkan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga sudah didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Belum masuk surga ini jamaah, ya, baru didekatkan kepada mereka. Nampak kemewahan dan kemegahannya, nampak kesejukannya, dan nampak berbagai macam nikmat di dalamnya, dan sudah terlihat pintu surga tatkala orang-orang bertakwa berhasil melewati jembatan sirat,
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Dari kejauhan nampak pintu surga. Betapa kegembiraan yang mereka rasakan di dalam hati. Semoga kita salah seorang di antara mereka, jamaah. Iya. Kebahagiaan luar biasa yang mereka rasakan. Mereka merasa bangga dan merasa tidak sia-sia dalam melakukan perjalanannya selama ini. Perjuangan menghadapi berbagai macam halangan, rintangan, ujian dan cobaan selama berada dalam kehidupan dunia. Perjuangan mereka berada di atas kesabaran ternyata tidak sia-sia. Saat ini mereka akan melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga, tempat yang selama ini diidam-idamkan, tempat yang selama ini dia rindukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sang kekasih di dalam surga itu. Mampu kita bayangkan kebahagiaan mereka? Nah, betapa besar kebahagiaan mereka, jamaah sekalian. Di saat tatkala dibukakan kepadanya pintu surga, dipersilahkan masuk ke dalamnya, kalimat yang pertama mereka dengarkan ketika mereka melangkahkan kakinya ke dalam surga adalah ucapan keselamatan dari para malaikat penjaga surga. Salamun alaikum, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat, selamat untuk kalian, keselamatan atas kalian wahai calon penduduk surga. Kenapa? Bima sabartum, karena hebatnya kesabaran kalian ketika berada dalam kehidupan dunia. Inilah tempat yang terbaik untuk kalian. Allahu Akbar. Betapa indah dan bahagia. Tidak usah dulu membayangkan bagaimana sungai-sungai di dalam surga, bagaimana bidadari-bidadari surga, bagaimana buah-buahan di dalamnya, dipan-dipan yang terbuat dari emas, bangunan-bangunan yang elok dan megah. Tidak usah dulu. Cukup bayangkan jamaah sekalian, sambutan pertama untuk kalian wahai orang yang beriman dari para malaikat Allah ketika melangkahkan kaki ke dalam surga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Inilah tempat yang terbaik. Kalau begitu, mana orang-orang yang mengaku dirinya rindu akan surga? Ingat, surga tidak akan didapatkan dengan mudah. Butuh perjuangan untuk menggapai keridaan Allah yang dengannya kita akan dimasukkan ke dalamnya, jamaah. Butuh kesabaran. Allah tidak akan mengobral surganya. Saat ini kita mampu membayangkan bagaimana mereka di awal kali melangkah masuk ke dalam surga. Namun jamaah sekalian, bayangkan pula bagaimana keadaan orang-orang yang diperlihatkan di hadapannya neraka jahanam yang menyala-nyala, dan telah sampai kabar kepada mereka bahwa itu adalah tempatmu nanti. Tempat yang penuh dengan kengerian, menakutkan, api yang menyala-nyala. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mampukah tubuh yang begitu lemah ini menahan dari demikian beratnya derita yang akan dihadapi di dalam neraka itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamati bi 70,000 ziman, ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha." Akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat di hadapan seluruh orang yang berada di padang mahsyar ketika itu. La ilaha illallah. Bayangkan jemaah. Ya, minta perlindungan kepada Allah daripadanya. Akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat dengan 70.000 tali kekang
dari setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Ditarik, didekatkan kepada orang-orang yang berada di atas kekufuran dan pembangkangan mereka tatkala mereka dalam kehidupan dunia ini. Mampu membayangkan apa yang mereka rasakan? Terlihat luapan api neraka jahanam, terdengar gemuruhnya, dahsyatnya, teriakan-teriakan yang memilukan yang ada di dalamnya, tercium bau busuknya jamaah sekalian. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Semoga Allah melindungi kami dan antum seluruhnya dari azab neraka jahanam. Coba bayangkan jemaah sekalian, makhluk yang begitu besar dan dahsyat. Tali kekangnya 70.000. Setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Makhluk yang paling kuat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana tatkala orang-orang mujrim melewati jembatan Sirat. Sangat jauh berbeda keadaannya dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Wa in minkum illa wariduha. Tak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Saya dan antum seluruhnya pasti akan melewatinya. Harapkan keselamatan jemaah. Jembatan yang orang-orang akan selamat di atasnya hanyalah orang-orang yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjalan di atasnya. Wa in minkum illa wariduha. Tak seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Kana ala dzalika hatman maqdiyya. Sungguh perkara itu adalah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan bisa berubah. Kalian pasti akan melewatinya. Kemudian kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw." Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, "Wa nadharudz zalimina fiha jithiya." Dan kami akan biarkan orang-orang kafir itu, orang-orang yang zalim itu tersungkur jatuh ke dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Di saat orang-orang yang beriman melewatinya secepat kilat, ada orang yang zalim yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Di saat ada orang-orang yang melewatinya bagaikan orang yang mengendarai kuda yang begitu cepat. Ada orang-orang yang berjalan di atasnya tertatih-tatih, terjatuh, bangkit lagi, jatuh bangun di atasnya, kemudian pada akhirnya dicampakkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ikhwani fiddin, perhatikan keadaan yang begitu jauh ini. Iya, keadaan yang begitu jauh ini. Bagaimana orang-orang yang beriman benar-benar dimuliakan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Dan akhir perjalanan mereka adalah akhir yang terbaik. Sementara orang-orang yang zalim, para pendosa dan orang-orang kufur, mereka adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir perjalanan mereka adalah akhir yang terburuk. Sementara keselamatan di hari itu jamaah sekalian hanyalah datangnya dari Allah.
Tidak ada yang mampu memberikan keselamatan di hadapan Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat, kita sama-sama berjalan. Jelas? Kita sama-sama berupaya, kita sama-sama berusaha. Orang yang beriman berjalan, orang kafir berjalan. Orang-orang yang beriman berusaha, orang-orang kafir juga berupaya. Orang-orang yang taat kepada Allah sementara terus mengupayakan keselamatannya, dan orang-orang yang maksiat kepada Allah juga terus mengupayakan kehancurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruhnya berjalan, dan akhir perjalanan itulah yang menentukan selamat tidaknya, bahagia tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu membayangkan jamaah sekalian bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang disiksa di dalam neraka jahanam, berteriak dengan teriakan-teriakan yang memilukan, sementara orang-orang yang berada di dalam surga, mereka melantunkan tasbih, tahmid dan tahlil setiap harinya. Mereka berada di atas kebahagiaan dan keindahan. Tatkala orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam berteriak dengan teriakan penyesalan, tatkala orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam merasakan derita yang begitu dahsyat, ada orang-orang yang beriman yang selamat. Akhir perjalanan mereka adalah akhir perjalanan yang terindah. Coba bayangkan jemaah sekalian, tatkala mereka berteriak di dalam neraka jahanam, wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka berteriak, wahai malaikat Malik, jikalau seandainya Tuhanmu membunuh kami saja, bunuh, selesai. Tidak usah disiksa, tidak usah dibakar, tidak usah disengat dengan kalajengking, tidak usah digigit ular yang begitu dahsyat, tidak usah disiram dengan timah dan ter yang mendidih. Bunuh kami, perintahkan, minta kepada Rabbmu, bunuh kami seluruhnya, tidak usah disiksa. Maka malaikat Malik menjawab, innakum makithun, kalian akan tinggal untuk selama-lamanya di dalamnya. Coba lihat, kalian akan tinggal tersiksa di dalamnya dalam keadaan seperti itu untuk selama-lamanya. Bayangkan apa yang dirasakan oleh para penduduk surga, dan bagaimana ucapan mereka, dan apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada mereka. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan kalian makan sepuasnya, minum dengan minuman yang sepuasnya, silahkan. Itu adalah hasil dari perjuangan kalian, apa yang telah kalian lakukan dahulu dalam kehidupan dunia. Masya Allah, indah luar biasa. Nah, bayangkan jamaah sekalian, dua keadaan yang jauh berbeda, tempat berlabuh yang jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Coba bayangkan apa yang terjadi di saat tatkala penduduk neraka mereka berteriak dan meminta kepada para penduduk surga agar diberikan walaupun hanya setetes air dari surga saja untuk mengobati dahaga yang mereka rasakan selama ini. Wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'.
aw ma razaqakumullah qalu innakum makithun. Dan mereka semuanya berteriak, para penduduk neraka berteriak kepada para penduduk surga. Apa teriakan mereka? An afidhu alaina minal ma. Tuangkan sedikit saja kepada kami air yang kalian rasakan itu. Masya Allah. Tuangkan sedikit saja kepada kami. Atau sebahagian apa yang Allah rezekikan kepada kalian, coba lemparkan kepada kami sedikit saja. Apa jawaban orang-orang yang bertakwa di dalam surga? Qalu innallaha harramaha 'alal kafirin. Mereka berkata, sungguh Allah telah mengharamkan semua nikmat ini kepada orang-orang kafir. Akhir dari sebuah perjalanan jamaah, apakah di atas kebahagiaan dengan kebahagiaan untuk selamanya, atau seseorang berada di atas derita dan penderitaan untuk selamanya, wal iyadzubillah. Kita hanya mampu untuk berusaha. Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan jalannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah ila akhir as-surah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain, dan kami sudah tunjukkan kepada mereka, kepada manusia, kepada anak cucu Adam itu dua jalan. Jalan apa itu, ikhwah? Jalan keselamatan dan jalan kesengsaraan. Jalan kebahagiaan dan jalan kehinaan. Coba lihat. Allah sudah tunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah lengkap petunjuknya. Wahadainahun najdain, dan kami sudah tunjukkan kepada mereka dua jalan. Kemudian Allah berfirman, falaqtahamal aqabah, maka mengapakah manusia itu, atau tidakkah manusia itu menempuh jalan yang mendaki lagi curam itu? Kata para ulama, ini dalil yang menunjukkan jalan menuju surga itu jalannya mendaki, curam, penuh onak dan duri, penuh dengan rintangan. Jalan menuju ke neraka itu adalah jalan yang terbaik dan terindah. Subhanallah. Tapi Allah katakan, falaqtahamal aqabah, maka tidakkah manusia itu memilih jalan yang mendaki dan penuh dengan onak dan duri itu? Ini peringatan terhadap kita jamaah sekalian. Siapa yang ingin menggapai keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna di hari ini, dia harus melalui jalan yang mendaki, curam, penuh dengan halangan dan rintangan. Oleh karena itu bersabarlah wahai ahlus sunnah, para tullabul ilm, para penuntut ilmu, bersabar. Kesabaranmu di hari ini tidak akan sia-sia dan pasti akan bernilai dengan nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam mengamalkannya, bersabar di dalam mendakwahkannya. Inilah yang akan kita dapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat. Kenapa kalian tidak mau meniti jalan yang penuh dengan onak dan duri itu? Padahal engkau tahu ujung dari perjalanan itu adalah kebahagiaan. Kenapa kita tidak mampu bersabar untuk melewati jalan yang mendaki itu? Padahal kita yakin
penghujung dari perjalanan yang penuh dengan pendakian ini adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Kenapa? Apakah kita terlena dengan berbagai macam perkara dan kenikmatan yang mengelilingi neraka jahanam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu adalah tempat yang dikelilingi dengan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, sementara neraka itu adalah tempat yang dikelilingi oleh segala perkara yang disenangi oleh hawa nafsu. Ingat, hanya kesabaran yang mampu menjadikan kita lolos dari segala macam perkara yang penuh dengan onak dan duri itu. Oleh karena itu, dalam ayat yang kita bacakan tadi, pertama kali ucapan yang didengarkan oleh penduduk surga dari ucapan selamat penjaga neraka, penjaga surga itu adalah apa? Selamat atas apa? Atas kesabaran. Sabar dalam menghadapi seluruh halangan dan rintangan ini. Terlebih lagi jemaah sekalian, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang begitu sulit seseorang itu berpegang kepada agamanya, begitu sulit mereka beramal, begitu banyak perkara yang melalaikan seseorang dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah zaman yang orang-orang berpegang teguh di atas sunnah dan ketaatan kepada Allah bagaikan orang-orang yang memegang apa? Bara api. Tapi kenapa kita tidak bersabar? Ingat jamaah sekalian, tanamkan di dalam diri kita saat ini, mengapa saya tidak mampu bersabar padahal kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat singkat, toh semuanya akan berlalu. Sebentar kita di dunia ini jamaah, kenapa kita tidak mampu bersabar? 60 tahun, 70 tahun akan berlalu begitu cepatnya. Kenapa kita tidak mampu bersabar? Sekali lagi jamaah, tanamkan di dalam diri kita. Ini nasihat untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian. Kenapa? Tanamkan di dalam diri kita, kenapa saya tidak mampu bersabar? Padahal kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Segalanya pasti akan berakhir. Berhasil bersabar dalam kehidupan ini, maka selamat dan selamat untuk kehidupan berikutnya. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir kajian kita di siang hari ini, pada sesi yang pertama, saya ingatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, mari kita berlomba-lomba di atas kebaikan, saling mengingatkan dan saling mendoakan untuk tetap berada di atas kebaikan ini. Ingat jamaah sekalian, selama hayat masih dikandung badan, belum ada jaminan bagi seseorang tempatnya di surga atau tempatnya di dalam neraka. Artinya apa? Peluang besar masih terbuka untuk menjadi penduduk surga, dan juga masih terbuka untuk menjadi penduduk neraka. Nanti kita mengatakan saya berhasil, saya berada di atas kebaikan, saya selamat, setelah kita menyaksikan pintu surga berada di hadapan mata. Ya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini yang penuh dengan perjuangan, kita wajib untuk saling membantu, saling menasehati, saling mengingatkan, dan saling mendoakan untuk tetap berada di atas kebaikan itu.
Bersabar di atasnya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terus berada di atas amar ma'ruf nahi munkar dan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman abadi di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dalam perkara inilah untuk menggapai kenikmatan surga. Dalam perkara inilah untuk menggapai keridaan Allah, hendaknya orang-orang yang senang berlomba itu berlomba-lomba di dalamnya. Orang-orang yang senang bertanding, silahkan bertanding di dalamnya. Orang-orang yang senang bersaing, silahkan bersaing di atasnya. Di atas inilah yang paling pantas kita bersaing untuk menggapai keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi kebahagiaan yang penuh dengan ketentraman pada hari kiamat nanti. Nah, kita tutup perjumpaan kita di sesi yang pertama ini dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mengingatkan hakikat perjalanan, hakikat dari sebuah perjalanan yang dilalui oleh anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka di antara manusia itu ada yang syaqiyun, ada orang-orang yang celaka. Ada yang akhir perjalanannya adalah kebinasaan. Wa sa'id, dan ada orang-orang yang tetap berada di atas keberuntungan dan kebahagiaan. Maka adapun orang-orang yang celaka, kata Allah, maka tempat akhirnya adalah neraka. Khalidina fiha, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kekal untuk selama-lamanya mendapatkan murka Allah. Kekal untuk selama-lamanya mendapatkan siksa Allah. Kekal untuk selama-lamanya dibakar di dalam neraka. Kekal untuk selama-lamanya tanpa akhir mendapatkan penderitaan yang tiada henti. Kata Allah, "Wa ammal ladzina su'idu," dan adapun orang-orang yang beruntung nantinya pada hari kiamat, fa fil jannati khalidina fiha, maka mereka akan di dalam surga kekal untuk selama-lamanya. Ingat, neraka kekal untuk selamanya, surga kekal untuk selama-lamanya. Di dalam neraka kekal untuk selamanya, di atas penderitaan, tidak ada lagi kebahagiaan setelah itu. Di dalam surga kekal berada di atas kebahagiaan dan tidak ada lagi derita untuk selama-lamanya setelah itu. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannah. Innahu huwal waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.